Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda yang solih-solihah? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, Ananda yang solih-solihah, silahkan disiapkan modulnya. Karena hari ini kita akan belajar sains, yaitu tentang tumbuhan. Ya, jika minggu lalu kita sudah belajar tentang makanan sehat atau makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya, hari ini kita sudah memasuki di pelajaran 2 ya, Ananda yang solih-solihah. Masya Allah, hebat ya. Semoga Ananda semua di pelajaran 1 kemarin sudah memahami tentang pelajaran kita di pelajaran 1 kemarin ya, yaitu tentang mengenali kebutuhan fisik manusia ya, yaitu ada makan, lalu makanan yang halal dan thayyib, lalu makanan bergizi, yaitu makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya, sekarang untuk hari ini Ananda semua kita akan belajar tumbuhan. Ya, boleh dibuka modulnya di halaman 15. Di sana ada Quran surah Al-An'am yang berbunyi, "Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pulalah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman." Quran surah Al-An'am ayat 99. Ya, Masya Allah ya Ananda yang solih-solihah. Allah menciptakan berbagai macam tumbuhan yang dengan berbagai manfaatnya bagi manusia. Ya, itu tadi ya Ananda yang solih-solihah. Ternyata Allah menciptakan tumbuhan itu selain untuk bahan makan, tumbuhan diciptakan Allah sebagai bahan pakaian, bahan bangunan, dan bermanfaat untuk kesehatan manusia, yaitu sebagai obat. Ya, Ananda yang solih-solihah, di sini Ustazah akan mencontohkan tumbuhan sebagai bahan makanan, sebagai bahan pakaian, bahan bangunan, dan untuk kesehatan manusia atau sebagai obat. Ya, hari ini kita akan membahas tentang tumbuh-tumbuhan ya Ananda yang solih-solihah. Ya, Nanda yang solih-solihah, di hadapan Ustazah ini ada tumbuhan kacang. Iya, kacang ini siapa yang menumbuhkan kacang ini? Iya, yang menumbuhkan kacang ini yaitu Allah. Sehingga kacang ini tumbuh lalu besar dan ada daunnya, ada batangnya, dan juga ada buahnya. Buahnya ini bisa dimanfaatkan untuk bahan makanan. Iya, ini namanya kacang panjang ya Ananda. Ya, lalu ada terong. Terong ini juga bisa digunakan untuk bahan makanan, di sayur, digoreng. Iya, siapa yang menumbuhkan terong? Allah. Masya Allah ya, Allah itu maha keren, bisa menumbuhkan terong, lalu ada daunnya, lalu berbunga dan menjadi buah. Ya. Ya, tadi sudah Ustazah tunjukkan ada kacang panjang dan juga ada sayuran terong, lalu ada pohon singkong. Singkong ini daunnya bisa dimakan, dan juga di dalam singkong ini ada umbinya. Umbinya juga bisa dijadikan bahan makanan. Ya, itu tadi ya Ananda, bahan tumbuhan yang
dapat kita makan yang ada di sekitar kita. Lalu Ustazah akan menunjukkan tumbuhan yang bisa digunakan sebagai bahan pakaian. Ya, ini di depan kita semua ada di depan Ustazah ada pohon pisang. Pohon pisang ini dapat dijadikan untuk membuat bahan pakaian. Iya, tentunya dari seratnya ini dari serat pohon pisang ini dapat dimanfaatkan untuk membuat pakaian. Ya, karena di tempat kita tidak ada kapas atau yang lainnya, jadi Ustazah mencontohkan yaitu dari serat pohon pisang ini dapat digunakan sebagai bahan pakaian atau untuk membuat pakaian. Tentunya sudah diproses yang dengan sangat panjang ya Ananda. Baiklah Ananda yang salih-salihah. Nah, untuk kali ini Ustazah akan menunjukkan ini tumbuhan yang dapat digunakan untuk membuat bahan bangunan. Iya, ini kayunya masih kecil ya Ananda. Jika nanti sudah besar, kayu ini akan ditebang lalu dibuat papan atau dibuat balok, dapat digunakan menjadi bangunan. Ya, Nanda yang salih-salihah, ini tadi contohnya tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Iya, tadi ada kayu. Ya, kayu itu juga sudah tumbuh menjadi besar. Lalu kayunya ditebang dan dibuat kayu seperti ini ya, dibuat seperti balok-balok ini. Lalu dapat digunakan untuk membuat bahan bangunan. Ya, sekarang Ustazah akan menunjukkan tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat, yaitu ada tumbuhan jahe. Ya, Nanda yang salih-salihah, ini namanya tumbuhan jahe, dapat digunakan sebagai obat. Ya, yaitu bisa digunakan sebagai obat batuk atau obat flu. Ya, itu tadi ya Ananda yang salih-salihah. Ustazah sudah menunjukkan tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan, lalu untuk bahan pakaian, bahan bangunan, dan dapat dimanfaatkan untuk kesehatan manusia atau sebagai obat. Ya, itu tadi tumbuhan di sekitaran kita ya Ananda yang salih-salihah, dan masih banyak lagi manfaatnya ya tentunya. Ya, itu tadi Ananda yang salih-salihah pelajaran kita hari ini. Ananda silahkan dibuka di halaman 16. Di sana ada lembar kerja 4. Coba kalian ingat-ingat tumbuhan apa saja yang sering kalian jadikan makanan. Ya, di situ Ananda boleh mengisi nama tumbuhan 1 sampai 10. Ya, tumbuhan yang sering Ananda jadikan makanan yang ada di sekitaran kita. Ya, mungkin sudah cukup ya Ananda pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Ananda yang salih-salihah dapat memahaminya, yaitu tentang tumbuhan. Ya, Masya Allah ya, Allah menciptakan tumbuhan sangat banyak manfaatnya untuk kehidupan manusia. Iya, untuk makan, untuk sebagai bahan pakaian, bahan bangunan, dan juga dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Ya, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.